Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersilang lewat 15. Kamu tidak teriak. Apa? Kurang ya? Ikut aja kalau di sana. Kalau sambil teriak, kalau keluar dari kopas. Udah sama di kopas, dekat ya. Sama-sama kita jawab lagi, salamin. Insyaallah yang jawab sana masuk surga. Yang jawab salah yang paling penting dapat duit 100 juta. Yang paling doang dapat 100 juta dari aja. Yang lain kalau dapat 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua 100 juta. Tinggal nanti kita tadi jawab salah, jangan dapat 100 juta. Semoga kita bisa semua 100 juta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semoga dan warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Asmaduhu wa askuruhu ala ma'akam wa ala ma'akram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fa'ala rahmatullah adana ma'afilullah salatan wa salamun jadikin bidawal mulkidah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli jarratin mufa'al su'al amma ba'du subhana ta'ala inna wa na'udna ma'amu'tamu Jemaah acara ini yang penting berislah dari sabda Allah Subhanahu wahlul 'uqdatam min lisani ahdika wa sabbi lisani haqqi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram, sebenarnya daripada pengetahuan peringatan Maulid Nabi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mu'assasin, para jajaran pemerintah baik itu RT sampai bawah dan segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pemilik, para asatidz, para asatidz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, berikan sehat afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pulang daripada majlis perkumpulan ini bawa hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah besarnya bukan besar bu, hadiah besarnya ada yang lain. Apa? Nanti kita lihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian tersebut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita segala macam nikmat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dengan nikmat tersebut, walaupun kita banyak melanggar perintah Allah, kita minta agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita, baik yang sekarang maupun keadaan yang akan datang, sehingga kita semuanya yang ada di sini dengan membuat Allah terkhusus daripada lingkungan perumahan keluarga Sidon atau Karang Satria, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala penuhi hidupnya waktunya dan kebaikan dengan perbaikan dengan utama-utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kami salam tercurahkan kepada Nabi Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan salawat tersebut kita lagi minta sama Allah
agar senantiasa di akhirat nanti kita dudukkan di dalam barisan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya duduk di sini, tapi kita sekarang yang tadinya duduknya apa? Mulai geser mata duduk panas, duduk dari habis bisa sampai jam 9. Masya Allah. Utamanya apa? Utamanya kita makan. Dari jam 7 sampai jam 9 kan kita mau makan. Udah sebelumnya udah makan. Jadi jam 9 sekarang kita mau makan. Insya Allah tidak lama karena dari karena lama-lama karena dia semuanya ada dapat berapa dilakukan di pasang aja. Pasang namanya kelompok kipas. Bisa berapa? Ada kelompok kipas. Terima kasih. Jemaah bapak-bapak ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan seperti ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ini. Sebab kita dijadikan seperti Nabi Muhammad. Sebab kita hidup di akhir zaman ini menjadi manusia yang paling terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita enak yang nanti kita mati terus di akhirat tidak dapat syafaat. Betul? Mau tidak? Kita di akhirat diambil. Kita di akhirat dalam keadaan penuh dengan siksa. Mau? Kalau itu sebab rasa syukur kita. Rasa syukur kita tidak perlu pakai dalil. Jadi perkumpulan seperti ini kita bikin acara maulid ada perlu pakai dalil. Jadi masalah bid'ah, masalah tidak yang sunnah, masalah tidak diperintahkan sama Rasulullah itu bahasa sudah hafal. Bahasa sudah dilalui sama ulama-ulama kita. Jawabannya ini. Ya. Tapi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam weekend, menunggu oleh nantinya. Apa dah? Weekend, malam minggu sama tuh. Weekend. Bapak-bapak tahu weekend artinya? Weekend artinya akhir pekan. Week artinya pekan. Akhir artinya. Mungkin bahasa Inggris. Ya. Dari kelas 1 ke kelas 6 dari kelas 1 sudah paham. Anak elok dulu. Ya, coba kalian elok dulu. Tahu enggak artinya? Tahu. Bila ada tahu. Kita sekarang ini berada di dalam akhir daripada bulan Rabiul Awal. Bulannya Nabi kita Muhammad dilahirkan pada bulan tersebut tanggal 12. Apakah kita mendapatkan kebahagiaan karena kita berada di akhir Rabiul Awal terus ada lagi akhir-akhir? Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau salah satu ulama besar orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir Rabiul Awal al-mashhur tahyir dulu. Akhir Rabiul Awal ini kata Habib Ali adalah terkenal waktu-waktunya dengan dihidupkannya sesuatu yang tandus. Al-Jumur artinya tandus. Sesuatu yang tandus. Apa itu tandus? Ulama mengartikan daripada 3 hal yang tandus. Yang pertama, lahan-lahan yang tandus, tanah-tanah yang tandus. Kita sekarang di mana-mana bermusim panas 37 derajat. Suhu terakhir 37 derajat. Kita semuanya dulu. Ya Allah, panas. Mau sampai tetangga. Bapak bocor dia masuk. Ini kita semuanya dulu kepanasan. Ya, kagak laki-laki, kagak perempuan, kagak anak-anak, kagak juga yang tua. Semuanya panas nih. Ya, kagak hujan-hujan. Kapan kita hujan? Ya, kapan kita dapat
arsy. Yang kedua, kata ulama, yang tandus, yang kering adalah hati kita. Hati kita kering. Kenapa keringnya? Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringnya hati kita kenapa? Ketika dipanggil sama Allah, lagi asik kita mau berkata. Lagi asik, ulama, lagi main game. Lagi asik di kamar ngobrol. Gitu. Akhirnya apa? Menyebabkan hati kita semuanya mati. Kering. Kenapa? Karena dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak nyawa. Ini kira-kira kalau misalnya dipanggil sama suami, ada nyawa. Istri sama suami, ada nyawa. Istrinya kagak datang. Kita jelas dengan itu. Kita kesalahan. Yang mana? Yang sempat ngomong main anaknya, susah kan? Ibu udah masih main aja. Apa rasanya? Buang orang kan udah pernah. Buang kesel. Bagaimana kalau misalnya Allah yang membuat kita, cuma kita ini nggak boleh. Mati dulu. Bagaimana? Hak itu bagaimana itu di dalam kehidupan kita. Maka berbeda di pada semoga kita semua yang bisa menjalankan masalah dan juga program satria, tidak ada yang begitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, kata ulama adalah yang mata kita. Dari habis dosa-dosa kita dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terakhir kali kita menangis dosa kita? Kapan terakhir kali kita menangis minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ada ketika kita dapat duit 100 juta, bukan sujud, malah ngajak suaminya ngapain? Shopping. Tuh, jawaban utama shopping. Makanya nanti kalau jadi suami, kalau dapat 100 juta, diumpetin. Ya, diumpetin. Bisa darinya berapa? 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jangan orang 100 juta, habis kemarin. Ya, alhamdulillah. Tapi berkat akhir Rasul awal ini, kata Imam Ali bin Ahmad bin Hanbal, merupakan malam atau hari-hari yang bisa menumbuhkan, menghidupkan daripada hal-hal yang kedua. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah daripada iman kita yang maulid, berkah malam ini kita menangis hati Nabi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turun hujan di kota Bekasi. Bukan karena satu lagi, rumah saya juga panas. Ya, ini kota Bekasi. Ya, semua kota Bekasi diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan yang memberikan rahmat, nikmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan merupakan hujan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa azabnya Allah ketika hujan bahagia? Kami juga tidak bisa ngasih. Ya, itu hujan. Bagaimana kata Allah? Apabila banjir, ya ini diberikan. Ya, orang kita banjir dan tidak banjiran. Alhamdulillah. Jangan ribuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sama kita. Nah, ini mohon perhatian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, diperhatikan. Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa sih pesannya? Apa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biar kita pulang ini kagak bawa sayang doang. Biar kita pulang ke rumah kagak cuma tidur doang. Tapi biar kita nyampe rumah dapat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bekal yang kita bawa pulang. Bukan buah-buahan tuh atau kue-kue yang bebas plastik ketahuan ya, tapi plastik masih sendiri. Ya, ketahuan. Ya, jadi bukan itu yang kita bawa. Harus kita bawa oleh-oleh daripada majlis seperti ini. Harus kita bawa pegangan daripada perkumpulan seperti ini. Agar apa? Biar kita pulang kagak rugi. Biar kita pulang kagak orang tangan kosong. Apa pesan Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-An'am
Surah Al-An'am itu ada di juz 5. Ya di juz 5. Sekarang alhamdulillah kalau nggak salah. Ya di juz 5 ya di juz 5 kalau nggak salah. Surah Al-An'am ayat 42 sampai 44. Dicatat. Bapak-bapak boleh catat. Ya Al-An'am surah 90. Ayat 42 sampai 44. Surah Al-An'am. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nur, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Apa yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadhakkarun. Sungguh kami utus daripada Rasul-Rasul kami, Nabi-Nabi kami kepada seluruh umat yang merupakan umat tersebut sebelum kamu wahai Muhammad. Apa tujuannya? Agar senantiasa mengikuti daripada ajaran kita. Apa tujuannya? Agar senantiasa beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah yang ta'afurnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadhakkarun. Maka ketika diutus daripada Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah, apa yang dilakukan dalam umat-umat terdahulu? Mereka menyuruh nabi-nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nya dia dibunuh sehingga atas kepalanya situ bawah. Yang terbanyak daripada nabi-nabi yang lainnya, ketika menyampaikan satu risalah, satu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menuntut mereka dengan jari mereka. Mereka menuntut mereka dengan jari mereka. Itu keadaan orang terdahulu. Kemudian dimuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bil ba'sa'i wad dharra. Kata ulama tafsir, diuji dengan berbagai macam penyakit. Pernah nggak diuji dengan berbagai penyakit? Apa? Dua kali. Terus corona. Bisa kita kantor, bisa kita kerja, bisa kita sekolah, nggak bisa. Bisa kita pasar, nggak bisa. Itu yang dia tinggal silakan mengikuti. Bukan cuma itu, dia dengan kelaparan. Berbagai macam kelaparan kita juga COVID tersebut. Orang yang tadinya jadi buruh pabrik bisa makan. Orang yang tadinya nggak punya usaha, usahanya bangkrut. Kelaparan. Ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa tujuannya? La'allahum yatadhakkarun. Agar senantiasa kita sebagai manusia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disuruh sholat, kita sholat. Ketika disuruh puasa, kita puasa. Ketika kita disuruh bayar zakat, kita bayar zakat. Kita tidak melanggar, tidak melewati daripada aturan kita sebagai manusia yang menurut kepada agama Islam. Perintah dari Allah bukan sesuatu yang berat bagi kita. Akan tetapi yang menjadikan perintah tersebut adalah melompat dasar bagaimana kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Belum sampai situ ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala falamma wajahahum ba'suna, dan ketika didatangkan daripada berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mengambil daripada pelajaran-pelajaran, mengambil daripada apa yang terjadi di dalam dunia mereka. Pelajaran walau pasal turun, hatinya menjadi semakin mati, hatinya menjadi semakin kasar, menjadi semakin hitam, merasa seperti mati. Dan dihiasi daripada kehidupan mereka, setiap amal mereka bisikan-bisikan setan. Setan teman kita terlalu tidak. Setan, setan musuh kita tidak dikali. Setan musuh kita atau musuh apa teman kita? Musuh kita, musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah. Kalau kita ikut setan, berarti kita musuhnya Allah. Mau jadi setan. Mau jadi setan. Tidak mau. Tapi
perbuatan kita bisikan-bisikan setan. Amal perbuatan kita isinya ikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Terus apa Allah bilang dalam ayat yang selanjutnya? Falamma nasma dzukru ketika orang tersebut melupakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai akhir surah An-Nas. Kita berperingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Quran. Kita peringatkan pedoman yang kita lupa hal itu, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Apa bahasa kita ketika kita lupa akan Al-Quran? Fataha alaihim, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibukain sama Allah berbagai macam itu, berbagai macam pintu yang berkaitan sama orang tersebut. Orang baru, orang yang jujur menang, yang sholat, banyak Allah, banyak. Sekarang banyak orang kagak sholat tapi dapat mobil, rumahnya gede, mobilnya banyak. Tuh sama kayak Allah bilang, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibukain sama Allah segala macam pintu. Mau makan, makan. Mau pergi keluar Indonesia, silakan tinggal jalan. Fatahna alaihim, dibukain sama Allah. Pak, dibukain mau apa? Dibukain sama Allah. Banyak yang artis-artis, ada orang-orang ini kita lihat dia berbagai macam daripada akhlaknya. Gampang untuk mendapatkan barang, gampang untuk pergi kemana-mana. Sedangkan kita itu namanya senang hati, bukan orang-orang kan? Mau haji, nunggu 20 tahun, dan belum mati. Itu yang kami sampaikan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibukain sama Allah segala macam pintu, segala macam yang diminta oleh Allah dibukain. Hatta idza farihu minha idza farihu minha, dan sampai mereka itu sama apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnahum baghtah, diambil secara paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya gimana kalau misalnya kita ini tinggal di rumah kita, kemudian rumah kita kebakaran, kita mikir, terus tinggal di mana? Gampang nggak bagi Allah ambil apa yang kita miliki? Habis, dan yang macam nggak habis rumah kita. Motor baru sendiri, jalan-jalan di rumah, iya di rumah, pulang jalan, bisa nggak? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil semua yang diberikan kepada kita dengan secara paksa dan secara tiba-tiba. Ini harus kita simpan dalam pandangan kita. Bagaimana agar senantiasa apa yang kita miliki tidak dibenci, tidak dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut namanya istidraj. Ya, hal tersebut namanya istidraj. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini katanya tadi di musola ini ada pengajian taklim, baik mingguan, taklim. Lalu bapak-bapak atau ibu ada. Salah satu pesan buat kita, buat apa? Buat kita nambah ilmu, buat kita nambah pengetahuan, biar kita ibadah sesuai sama apa yang diajarkan Rasulullah. Biar kita nyembah dan sujud kepada Allah sebagaimana Rasulullah sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kalau misalnya dengar pengumuman yang ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung balik. Kalau misalnya kita tahu di sini ada misalnya, di sana ada masjid, maka kita mengetahui bahwasanya bagi laki-laki ada satu kewajiban untuk sholat jamaah di musola, mendirikan musola, mendirikan masjid-masjid yang ada. Itu tujuannya. Agar apa? Agar yang kita miliki
tidak menjadi hal yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kakak bisa ngaji, yang kakak bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar alif bakat, belajar mengenai kata-kata kasar doma, belajar cepet guru. Kalau misalnya malu, privat. Hal itu yang penting buat bakal kita kembali kepada Allah. Yang belum sering sholat jamaah ke musola, masjid, gampang ke musola, isi musola dengan tubuh kita, dengan roh kita dan jasad kita. Yang belum sering zikir. Yang belum senang sama tahajud, bangun di tengah malam, dia tahajud. Yang belum kopiah atau wakiyah, biasanya kopiah sebentar dulu. Kenapa? Pertanyaan ilmu yang benar-benar Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Terakhir sebagai penutup dan seluruh orang setempat. Yang terakhir, soalnya di buku udah pada penuh, yang sebelah kanan, sebelah kiri, semuanya udah berubah, capek, soalnya mingguan. Maka sebagai penutup kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh daripada tetangga-tetangga kita, khususnya yang tinggal di perumahan ini, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dipenuhi dengan keberkahan daripada rezeki. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat afiat, panjang umur, berkah dompet, namun mereka masih muda, ayo. Ayo kita baca sama-sama salawat kepada Rasulullah. Kita minta agar bekasi ini dihitung semuanya. Bekasi ini dikasih air yang banyak sama Allah, air yang berkah, air yang penuh manfaat buat kita. Ada yang ada pakai tang di sini? Ada yang pakai tang di sini? Jujur. Jujur yang banyak berkah manfaat yang ada. Ada yang pakai tang di sini? Saya alhamdulillah. Kalau misalnya kita paling kita minta dengan salawat yang kita baca nanti dan semuanya boleh baca bareng-bareng. Ya, atas biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan juga hati kita yang hari ini agar penuh dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar mata kita lagi menangisi dosa-dosa kita agar kita hidup daripada malam seperti malam Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli
boleh. Ya ada hadiah insya Allah. Tapi nggak 100 juta. Nah, nggak 100 juta saya cuma kita bawa apa ya? Bawa motor pulang, motor saya pulang nggak bisa pakai saya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kasih pesan sama kita. Betul. Ayatnya ayat berapa? Surah apa? Perkataan paling pertama dari Allah. Betul. Satu sampai 24. Satu juta saya cuma bawa motor kok. Kalau motor saya dikasih saya nggak bisa balik. Alhamdulillah bu, waktu pasar besok. Alhamdulillah. Anak-anak kok. Anak terus kok. Nah, coba sebutin. Coba sebutin. Ya, anak-anak nabi. Anak-anak nabi. Cepat, ayo cepat. Satu. Anak-anak berapa ya? Ada 7. Tapi dia dapat. Itu ada anak-anak sekali. Sini dong. Lakip belum tahu. Lakip. Anak Madro. Semuanya. Mojoan. Mojoan sering nanya itu. No. Sama suami balik-balik sama dukung siapa boleh balik-balik dulu? Satu dua ya Allah. Yang istri tadi Nabi Sulaiman yang paling kaya. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Yang penting sama Allah. Jadi siapa dulu siapa? Anaknya Nabi. Mana berdiri yang jawab berdiri. Mana? Pojokan Ustaz. Itu Ali. Pojokan. Ya, sip. Ustaz, kalau ngaji sering nanya terus dia, sering nanya dah. Kalau ngaji sering nanya, pinter dia. Pojokan. Kalau bisa sering nanya dong. Oh siap, sip. Pojokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabul. Terima berada di dalam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan istri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti kepada agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir. Kalau dapat 100 juta, baru nih. Kalau dapat 100 juta, ya jangan lupa apa ya? Undang saya. Nah, kalau dapat 100 juta,
Jangan lupa ngomong saya. Ini yang dari nasi kasih kita apa? Saya sebutkan dari nasi. Ya, mohon maaf apabila banyak salah dalam perkataan atau perbuatan. Mohon dimaafkan untuk berbagai. Maafnya, dan semoga kita bisa silaturahmi lagi. Amin. Mereka, amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.